Oke teman-teman, balik lagi sama gue Asben. Kali ini gue bakal bikin review sebuah proyektor dengan nama UC46. Dan produk ini gue beli seharga 800 ribuan. Untuk link pembelian pastinya gue taruh di deskripsi. Dan sebenarnya salah satu produknya ini yang bikin menarik adalah dia bisa terkoneksikan ke smartphone kalian melalui jaringan wifi, yang dimana menurut gue itu fitur yang oke banget ya. Dan langsung aja kita bahas di boxnya, dimana di boxnya ini tidak menampilkan apapun mengenai tipe dari produknya, yaitu UC46. Tapi di bagian belakang kita bisa lihat di situ ada product parameters atau spesifikasi ya, dimana yang paling menarik di sini adalah high resolutionnya yaitu Full HD, dan kapasitas lampunya itu selama 20.000 jam. Sedangkan lensanya menggunakan diafragma 125, lalu powernya 55 watt maksimal itu ya. Dan juga ada output 3,5 mm earphone atau jack ya. Dan juga beratnya itu cuma 1 kg, yang dimana menurut gue ini cukup ringan ya. Dan di sini juga dia menjelaskan tentang supported formatsnya, yaitu ada audio, video, image, dan dokumen yang bisa kalian lihat sendiri di gambar berikut ini. Dan yang kalian dapatkan di dalam boxnya yaitu yang pasti proyektornya ya. Berikutnya kalian juga dapat remote yang menurut gue itu oke banget sih. Terus juga ada kabel power pastinya, dan di sini juga kalian dapat kabel RCA yang kemungkinan nggak akan kepake banget untuk zaman sekarang. Dan kalian juga dapat kabel HDMI ya. Dari segi tampilan menurut gue oke banget, dimana desainnya di sini menyerupai bentuk diamond dan bentuknya juga asimetris. Lalu dilapisi dengan bahan plastik yang dilapisi lagi dengan Dove matte ya, atau Dove. Menurut gue ini secara desain oke banget. Lalu di bagian atas kita bisa lihat ada controllernya di sini ada arah, power on, dan lain sebagainya. Lalu juga ada kontrol untuk lensanya, di mana satunya berguna untuk mengatur fokus pada lensa tersebut, dan satu lagi digunakan untuk mengatur ketinggian dari lensa yang dipakai. Lalu di bagian depan kita bisa lihat ada lensanya yang menurut gue gede banget ya, bahkan melebihi ketinggian dari proyektor ini. Lalu di bagian kanan ada power dan sirkulasi udara. Lalu di bagian belakang ada infrared receiver yang menangkap sinyal dari remote yang kita dapatkan tadi. Dan juga ada sirkulasi udara di sini dari produknya yang menurut gua cukup besar ya. Lalu di bagian kiri ada beberapa colokan yang sangat menarik. Yang pertama ada fan ya. Di sini tuh ada fan udara untuk mengeluarkan udara panas dari dalam proyektor ini. Lalu ada earphone jack atau 3,5 mm jack. Ini digunakan buat earphone kalian atau bahkan speaker. Terus ada AV port, juga ada HDMI, terus ada SD card, dimana di sini dia bisa terkoneksikan ke SD card secara langsung. Lalu ada USB, dimana nanti kalian bisa melihat data dalam USB kalian di proyektor ini. Lalu juga ada USB out, dimana ini bisa ngecas HP atau gadget kalian ya. Lalu di bagian bawah kalian bisa lihat sendiri di sini ada dudukan ya yang bisa mengatur ketinggian dari proyektor tersebut. Lalu ada speaker yang kualitasnya menurut gua nggak banget ya. Jadi gua saranin untuk pakai speaker eksternal aja. Untuk penggunaan ke laptop, kalian tinggal colokkan kabel HDMI ke proyektornya dan kabel HDMI satu lagi ke laptop kalian. Lalu pilih source dan pilih HDMI. Itu nanti terkoneksikan dengan komputer kalian dengan baik. Sedangkan untuk ke smartphone, kalian cukup ikuti perintah yang ada di gambar berikut. Yang pertama, kalian masuk ke screen mirroring dari HP kalian. Lalu kalian pilih inputnya dari proyektor ini, dan kalian tunggu beberapa detik saja, nanti proyektornya akan terkoneksikan dengan smartphone kalian dengan baik. Semudah itu untuk penggunaannya, menurut gue itu oke banget sih. Walaupun sedikit delay, tapi menurut gue ini cukup oke untuk penggunaan di smartphone. Lalu untuk penggunaan ke flash disk, kalian cukup colokan aja flash disk ke input USB-nya. Nanti di situ kalian lalu pilih ke media. Lalu kalian di situ bisa pilih USB yang terkoneksikan ke perangkat tersebut dan pilih media yang akan ditampilkan. Dan menurut gue kualitas dari produk ini tuh udah cukup baik ya, dimana kalian bisa lihat sendiri di sini kualitasnya udah oke banget. Tapi gue saranin untuk menggunakan ruangan yang cukup gelap, karena kalau ruangannya agak terang itu akan terlihat sedikit samar-samar dan sulit untuk dilihat. Dalam proyektor ini juga terdapat beberapa aplikasi bawaan. Yang pertama itu ada YouTube, dan satu lagi ini gue nggak tahu aplikasi apa ya. Dimana menurut gue juga YouTube di sini nggak guna ya. Dimana gue mencoba setel video, nggak ada satupun video yang bisa di setel di proyektor ini. Menurut gue mungkin ini akan ada update atau seperti apa, gue juga kurang tahu. Salah satu fitur yang nggak guna lagi dari proyektor ini tuh adalah speakernya ya, dimana suaranya cempreng banget dan nggak nyaman untuk digunakan. Jadi gue saranin buat pakai speaker eksternal aja ya.
Dan salah satu kelemahan dari proyektor ini adalah dia tuh cukup berisik sekali, karena emang produknya ini kecil, compact, jadi menurut gua sirkulasi kipasnya akan lebih besar dibandingkan proyektor yang besar-besar. Jadi kalian bisa dengar sendiri seberapa berisik sih proyektor yang satu ini. Jadi menurut gue proyektor ini cocok banget buat kalian yang pengen beli atau coba-coba dengan produk proyektor, dimana ini harganya murah dan juga udah include wifi. Jadi kalian bisa menggunakan HP atau komputer kalian dengan baik di proyektor ini. Jadi itu aja untuk video review kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Buat kalian yang suka jangan lupa di like. Buat kalian yang gak suka jangan di like atau terserah kalian aja. Oke? Terima kasih.